Peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai silaturahmi istri Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh istri kepala perangkat daerah bertempat di Rumah Pintar Sehati, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Sri Astuti Syamsuri Arsyad selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa forum silaturahmi ini rutin dilaksanakan 3 bulan sekali dengan jumlah anggota sebanyak 42 orang yang terdiri atas istri para pejabat lingkup Pemkab HSS, yang tujuannya mempererat silaturahmi antara istri bupati, istri wakil bupati dan istri pejabat lainnya, sebagai bentuk urun rembuk bersama pendapat dan pemikiran, guna memberikan dukungan terhadap tugas suami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan menjadikan para anggota semua bisa menjadi istri-istri yang lebih baik lagi dalam mendukung tugas para suami. Acara yang kita laksanakan pada hari ini yaitu pelaksanaan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW dalam bingkai silaturahmi istri bupati dan istri wakil bupati beserta seluruh istri kepala perangkat daerah, asisten camat dan kepala bagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mempererat silaturahmi antara kepala istri, kepala daerah, para camat dan kepala bagian dan pejabat lainnya sebagai pendukung para suami sehingga mampu memberikan dorongan dan kontribusi nyata kepada suami agar nantinya dapat bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Sementara Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini, dan semoga menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat menjadi pengikut beliau yang istiqomah, mengerjakan peringatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh syafaatnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya menyambut baik terlaksananya kegiatan peringatan Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dalam bingkai silaturahmi kita pada hari ini, di mana kegiatan ini selaras dengan visi pembangunan daerah kita, khususnya mewujudkan masyarakat yang agamis serta sejahtera dunia dan akhirat. Pada rangkaian kegiatan juga diisi dengan tausiah oleh Ustadz Fahrianor yang mengungkap hikmah di balik peristiwa Isra Miraj. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa sudah kita beberapa hari berada di bulan Rajab. Kalau sudah di bulan Rajab, kita banyak berdoa agar panjang umur sampai ke bulan Ramadan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ada ibu-ibu ketika mendengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, biasa-biasa aja mendengar. Mbak ditakuni, kenapa? Biar tak ada ba'amin mendengar bulan Rajab, aku dia ngaran laki ku Rajab terdahulu dah. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Nabi SAW berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab? Karena di bulan Rajab ini, Bu, adalah bulan istimewa, bulan apabila kita melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, sehingga ketika kita diberkahi usia kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing kita untuk melakukan kebaikan. Dahulu ada di Mesir seorang perempuan abidah, seorang perempuan ahli ibadah. Apabila masuk bulan Rajab, ini bibinian, ini perempuan ditambah ibadahnya daripada biasanya, yaitu dengan membaca Qul huwallahu ahad 11 kali.
Setiap masuk Rajab ditambah amalnya. Baca qul huwallah 11 kali. Waktu beliau sakit, maka beliau berwasiatlah kepada anak ini. Nak, bila kaina mama mati, nak tolong biasa-biasa aja. Kapan mama cukup kain biasa. Sudah. Beberapa bulan berikutnya meninggal mamanya. Nah anak ini kebetulan, anak ini keluarganya ini keluarga mungkin menengah ke atas. Nah anak ini supan, anak mengkapan mamanya ini dengan kapan biasa, sehingga mamanya dikapani dengan kapan yang mahal. Ya dikubur. Malam harinya si mama itu datang dalam guring. Nang anak termimpi. Ujian mamanya di dalam guring, nak, lima lam taf'al biwasiyati. Kenapa nak engkau tidak melakukan dengan yang apa kuwasiatkan? Wa anni ghaira radiyah angka, dan aku tidak senang lawan sampian. Nah kalau ada wasiat-wasiat itulah, kalau kada dilaksanakan itu yang meninggal kada senang. Kada ketujuh. Nang anak tahajud belaluan buai. Hanya keingatan arwah umat ini dahulu masih hidup berpesan, bila izin meninggal karena kain kapannya biasa-biasa aja. Oh ternyata sudah meninggal dunia, kain kapannya yang bagus. Sudah anaknya menyesal, langsung ambil cangkul, tulak ke tempat pemakaman, dibongkarnya kubur mamanya tadi, dibongkarnya. Kada bertamuan lawan jasad mamanya ke bawah, kada sampai inya bingung dan inya menangis dengan sangat, karena mamanya kada ada. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatakhayyara wa baka syadidan, dia bingung dan menangis dengan sangat. Lalu datanglah belaluan suara, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya orang yang memuliakan bulan Rajab tidaklah akan kami tinggalkan dia sendirian, kecuali akan kami angkat. Oh, jasad mamanya ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bu, amal apapun yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab bisa juga dikatakan adalah bulan ulang tahunnya sholat, bulan sholat. Bahkan ada yang mengatakan bulan Rajab ini adalah kelahiran kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Pertama Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Yang kedua Nabi ketika dikatakan lahirnya ini di bulan apa? Rajab. Karena di bulan Rajab ini Nabi SAW diangkat. Bu, kada semua orang kawa bertemuan lawan ibu bupati. Bujur kada? Ulun lawas bana nih. Telah 2 tahun gue. Lawas bana kada diizinkan. Kecuali ada perjanjian. Lah, itu lawan ibu bupati. Belum lawan ibu paman. Belum lagi lawan bini presiden. Maka orang-orang yang istimewa lah bisa bertamu dengan beliau. Lah, orang-orang yang tertentu lah. Bayangkan Bu, ini bertemu bukan lagi dengan presiden, bukan lagi dengan jenderal, bukan bertemu dengan seorang pejabat tinggi, tapi bertemu dengan yang pemilik alam semesta. Kada ada manusia, jin, malaikat, siapapun yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat. Makanya ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa apa Bu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu 2 Bu, ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada undangan hari ini, undangan apa nih? Ya, Isra Mi'raj ya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya marganya ulun kada mencopot HP lah jadi itu. Nah, jadi minta maaf kalau terlambat tadi.
Jadi Isra, Mi'raj itu ada dua, ada Isra, ada Mi'raj. Isra artinya perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan langit. Menulun boleh bertakun lawan pian. Hari ini mun berkisah Isra Mi'raj, ulun nak bertakun, nak di bumi ah, nak di langit tak? Keduanya. Nanya kayak itu. Keluarga yang dirahmati Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bu, peristiwanya setumat, tapi hikmahnya lah dan kejadiannya sangatlah luar biasa. Sehingga kalau dikisahkan kisah Isra Mi'raj ini bisa panjang, bisa handap. Nah, Isra Mi'raj, nah ulun tak pilih lawan pian kejuna panjang handap Pak. Oh panjang lah. Kisah Isra Mi'raj nih, Isra Mi'raj lah. Nah, Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Rasulullah melewati langit-langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi siapa ya? Ini kali pada buai berkisah Isra Mi'raj karena sebentar tahun kisah Isra Mi'raj itu kada mau berubah. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit yang ketiga adalah bertemu dengan Nabi yang sangat tampan. Nah kayak ulun nih. Siapa yuk? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nggih, nyaun ulun Nabi Yusuf tuh kurang lebih aja, ini nang lebihnya ulun nang kurangnya kayak itu. Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat itu bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kalau kita lihat lain-lain nih. Yang pertama adalah tetuha manusia, sepuh, yaitu Nabi Adam. Yang kedua adalah syabab al-jannah, yaitu pemuda surga, yaitu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena mereka ini Nabi Isa umur cuma sekedar 30 tahun ketika itu. Kemudian Nabi Yusuf. Kan kalangan kita di masyarakat ini ada golongan orang tua, para sepuh, ya kan? Yang kedua para pemuda, yang ketiga ada jajaran seleb. Apa itu? Jajaran orang yang tampan, yang banyak penggemarnya. Itu kalau masih di Instagram itu apa? Follower ya follower kan. Boleh tahu juga. Nah, itu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kalau Nabi Yusuf itu pasang foto di mana di Instagram, di apa? Instagram itu subhanallah like-nya mungkin sekali like ribuan. Nabi Yusuf kan? Nah, Nabi Yusuf artinya digemari orang. Yang ketiga dan keempat siapa? Nabi Idris alaihissalam. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris ini orang yang suka menggali ilmu, cendekiawan, orangnya cerdas, ilmuwan. Yang kelima Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah orang yang santun, yang ilim, orang yang berwibawa. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa siapa Nabi Musa? Orang yang gagah, orang yang berani. Nabi Musa adalah orang yang tegas. Yang ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok bapak yang berwibawa, yang yang mengarahkan anak-anaknya. Maka namanya Nabi Ibrahim Abul Millah, abahnya agama. Ini dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keluarga yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan ini Nabi buai ada beberapa kali singgah. Kayak kita jual bahanulah ke Banjar ada beberapa kali singgah juga. Di Nabi ada berapa kali singgah? Ada 5 kali singgah. Pertama beliau singgah di Thayyibah, yang Madinah. Yang kedua adalah Nabi singgah inda syajarati Musa. Nabi Musa itu pernah ketika dikejar oleh kaum Kibti, beliau menyelamatkan diri, singgahlah di sebatang pohon yang besar. Nabi Musa bersandar, mungkin pohon beringin. Kenal pohonnya? Jangan ke atas tuh buah beringin halus. Lah, kayak pohon kesturi itu. Kenal karena pohonnya, tapi buahnya halus. Di sisi Nabi Musa ada waluh. Tahu lah bu waluh? Tahu ya lah. Waluh itu
pohonnya halus, buahnya ganas. Tidak lah, pohonnya halus, buahnya ganas. Ujian Nabi Musa ada cucuk lalu ini. Kada pas. Kenapa kada pas? Rasa harusnya ujian Nabi Musa nang pohon gonal ini nang buahnya ganas. Ya kan? Amun pohonnya halus dan kayak ini kan halus sedikit. Belum tuntung ucap Nabi Musa kayak itu tapuk gugur buah beringin persis kan hidung. Alhamdulillah ujian Nabi Musa, Allah maha adil dan Allah dalam berbuat maha bijaksana. Coba bayangkan jangan kayak walau gugur kamu ada hidungnya dan rusak buahmu hanya rusak buah. Nah, ini kadang-kadang dalam praktik kehidupan kita akan dihadapkan hal yang demikian. Kadang kita rancak nih menggerutuk, menggerunung, apa yang terjadi? Menggerunung, laki kalau datang menggerunung. Belum lagi, apa namanya, dua belah naik ke atas lawang betis, hanya sebelah. Tapi kadang-kadang di sini kadang-kadang kayak itu. Mun ada sama. Kada tahu kada ditahu nih lagi tadi kami lisan kah? Ya kan? Atau tersinggah di mana kah? Ada. Kita kadang-kadang satu kejadian ini langsung komen, langsung komentar, langsung kita macam-macam. Padahal segala sesuatu itu kita kada tahu aturannya. Lah, sama keadaan kayak ini. Kan kita banyak di rumah. Lah, kita kadang-kadang ngawang-ngawang di rumah. Padahal kalau kita cermati, banyak waktu di rumah. Berarti banyak waktu sholat, banyak waktu luang kita membaca dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hakim dalam bertindak. Itu Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa singgah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj itu singgah di Tursina. Kemudian singgah lagi di Baitul Laham, tempatnya maulidnya Isa alaihissalam. Kemudian singgah di Palestina. Kelima tempatnya nang disuruh oleh malaikat Jibril, tentu perintah Allah sholat. Kemudian Nabi naik tingkatan demi tingkatan langit, itu melihat para malaikat. Faminhum raki'un, faminhum yukhibun, faminhum yusabbihun, faminhum yukabbirun, faminhum yuhallilun. Mereka para malaikat itu ada yang berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud, ada yang sedang membaca takbir, ada yang membaca tasbih, ada yang membaca tahlil, ada yang membaca Fatihah. Pokoknya lengkap. Sampai-sampai Nabi ini punya keinginan di dalam hati, mudahan Allah menjadikan ibadah malaikat ini ibadah umatku. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah besar dari Allah, yaitu salat 5 waktu untuk kita. Keluarga yang dirahmati Allah, Bu, kalau pian nukar baju, nukar tas, lah bisa aja kalau dikirim makan online. Ya, online kalau. Kalau salah-salah biasa. Ya kan? Kalau pian nak berkirim mau nulun, pamannya nih, Ibu Wakil Bupati, nukarakan ulun baju. Umpamanya, tapi mudahan bujuran gitu kan. Kalau kopi Bu nomor 6 baik. Nomor 5 lah. Nah itulah baju. Umpamanya tapi terusan nang biasa aja tapinya nang BHS ya kalau umpamanya. Mungkin ya kan kada apa-apa dikirim makan, disuruh siapa boy kada apa. Ya mantarakan tuh. Kalau sampai ke rumah gitu kan kada apa. Dan pian harapannya mengirim makan. Tapi ketika ibu ini hendak mengirim ulun berlian, gua nanya kayak gini, kira-kira ulun betapun tak kirim makan kada? Kada, ya kan? Hal yang mahal, hal yang berharga tidak akan kita wakilkan untuk menyerahkannya. Meskipun sekuntum bunga mawar, tapi karena itu bernilai, kada akan kita kirimkan, kita langsung. Nah, semua yang diwajibkan oleh Allah, Allah perintahkan kewajibannya melewati malaikat Jibril kepada Nabi kita dan disampaikan Rasulullah kepada kita, kecuali sholat.
Berarti sholat ini adalah hal yang besar. Kenapa? Karena dalam sholat kita mendapatkan kode untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dalam sholat tuh Bu, kalau pian tuh bisa HP, kan abahnya bisa HP ada 6 kunci kadang-kadang. Itu haram benar hati. Ada namanya. Bila tak anda kabar. Apa kunci? Maka belaluan. Bila membuka kuncinya kan, pun kada tahu pian kuncinya, kada awak melihat dalamnya, ya kan? Makanya amun hendak nyaman hati jangan dilihati, jangan dilihat. Itu kuncinya boy. Dan melihat itu kada disuruh, bahkan dilarang oleh Allah. Wala tajassasu, kata Allah, jangan kau cari-cari. Nah, nggak tahu ah. Ayo, kalau kita cari-cari, kan kadang-kadang di WA itu gambar macam-macam. Gambar itu jenang bulat itu gambar apa? Itu pastinya ada kan umpamanya ngaran itu ada tuh gambarnya kan macam-macam. Ini ngarannya bagus banget. Umpamanya Abdullah. Sekalinya gambarnya Abdullah dia begincuk. Kadang-kadang jadi tanda tanya, kada tahu bini orang kah dipasangnya ya kan? Ada tahu. Kita nih kalau sudah ada hati-hati, kalau sudah ada hati curiga, apa aja menuju dan mengarah ke sana. Tapi bila kada tahu kodenya, kada tahu. Sama HP kita aja kelumpanan kodenya, kita kada mau menggunakan. Semahal apa HP kita? Mendulu itu tahun 2000 Ampat sudah lawas benar. Artinya sih kalau ibu bupati kan pulang permintaan benar ibu ulun kan berganti juga ibu. Kan ada bapak gue ulun kan cukup aja nah ini. Ya biar lakonnya mun ben namun gantian dari bapak cuma mereknya nang apal bubukut namanya. Biasa-biasa aja gitu. Keluarga yang dirahmati Allah, Bu, mun kada tahu kodenya kada akan nyambung. Yang diambil oleh Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala itu kodenya nih sampai kepada kita. Kode hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dapat tuh kodenya nyaman lawan Allah. Apa kodenya? 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, dan Isya 3. Sudah. Amat. Artinya memperhatikan aja nih. Jadi 2, 4, 4, 3, 4. Sabuting aja kurang gue. Sabuting aja kurang. Kada busubuh. Nomor yang Anda tuju belum lengkap. Nah, tidak terhubung kita dengan Allah. Maka ketika kita Allahu Akbar, salat itu adalah hubungan. Kata Nabi, Mi'rajul mu'min as-salat. Mi'rajnya orang yang beriman, salat. Jadi ketika kita salat, disitulah tempat curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah media kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ini hubungan ini nyambung dengan Allah, ya kan? Asal kita benar-benar akan nyambung kepada Allah, maka jangan disia-siakan ketika kita sujud. Puji Rasulullah, sepaling dekat hamba itu dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi bila kita bahasakan dengan, jangan sampai berucap Tuhan, jangan. Tapi itu di dalam hati kita berdoa. Kalau bahasa Arab ya boleh kita keluarkan, tapi kalau cukup kita di dalam hati, karena Tuhan ya'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, mengetahui apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Maka salat tadi adalah satu wadah penyampaian kita kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita terbalik. Terdahulu penyampaian kita di medsos, apa-apa jadi status. Nyut-nyut gigiku sakit. Bisi kawan di grup 250. Tak 250-nya tahu, kawan sakit gigi ya sakit hati ya. Ujar kawan. Nah, itulah. Kadang-kadang ada bisi tulisan, kada cuma gambar.
maka 250 kawan kita akan menebak-nebak apa yang terjadi kepada kita. Nah, itulah macam-macam. Apalagi di situ ada kawan kita berada di SMA. Nah, ini bahaya nih. Itulah. Jadi di sebelah situlah kantor kuat. Ternyata banyak terjadi perkelahian di rumah tangga, bahkan perpisahan gara-gara HP. Kada dulu gara-gara HP, kada. Ya, gara-gara ya itu bisa juga ya. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pasportnya kuncinya 24434. Itulah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat ini, Bu, jumlah rakaatnya berapa salatnya? 17 rakaat. 17 rakaat. Kita dalam hidup ini, dalam sehari ini bangun berapa jam kira-kira ya? Tadi ulun bertakun. Jam berapa bangun tadi? Jam berapa? Jam 5. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jam udah? 14. Jam 6 langsung guring lah. Kadang-kadang biasanya guringnya berapa? Jam 10. 6, 7, 8, 9, 10. Tadi berapa udah? 14. Tambah 5 berapa? Kelewatan tuh. Ya, rata-rata bangun kalau jam 5, bangun guringnya kena jam 9. Jadi rata-rata dalam kitab I'anatul Talibin kita nih bangun Allah dalam sehari 17 jam. Berarti ada 7 jam untuk guring. Ya kan? Kurang lebihnya 7 jam. Dalam 17 jam yang kita bangun, namun kita guring kada mau berdosa buat. Biar tuh pas guring mama laki kada berdosa. Asal pas guring. Kada berdosa. Biar pas guring ambil dompet laki, ambil 200.000 kada berdosa asal pas guring. Amun pura-pura guring itu belum guring kadangnya. Coba kalau kita udah bangun, mata kita kemana menggunakan, telinga kita kemana mendengarkan, muntung kita apa yang kita ucap. Ketika kita ini kada guring, maksudnya ya Allah bangun sadar, disitulah kita melakukan hal-hal nang kadang baik, nang kadang salah, nang kadang kada baik. Mata memandang, lah, mulut berbicara, maka ada 17 rakaat. Setiap rakaat akan menghapuskan dosa dari 1 jam tersebut. Alhamdulillah. Kemudian pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu 8. Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Muqamah, Darussalam, dan seterusnya. Ada 8. Salat ada yang dilakukan di siang hari 8 rakaat. Johor lawan asar 8. Barang siapa orang salat johor dan salat asar, maka akan dibuka pintu surga yang 8. Alhamdulillah. Itu aku johor lah, johor bahasa. Masuk surga juga aku tak buka, Bu, tak buka. Pintu 8 surga tak buka dengan kita salat johor asar. Jangan johor asar aja, kita tutup dulu pintu api neraka. Pintu api neraka ada berapa? Ada 7. Laha sab'atu abwabin, ada 7. Yang 7 itu apa yang 7? Sakar, hawiyah, itu dan seterusnya. Barang siapa orang salat 7 rakaat, maghrib 3, isya 4, 7, maka ditutup pintu api neraka yang 7. Ada sembahyang malam kada, siang kada. Sembahyang apa yuk? Malam kada, siang kada. Bila siang melandau. Jangan bila siang sembahyangnya melandau. Wah, ujar abahnya mamanya ini berdoa. Luar biasa. Sekali bakunut. Kira sembahyang doa, sekali bakunut. Sembahyang subuh. Yang subuh itu kan malam kada, siang kada. Apa? Siapa orang sembahyang subuh
diampuni dosa malam dan siangnya. Terakhir, ada pesan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi tadi salat. Yang kedua pesan Nabi Ibrahim, hai anakku Muhammad, kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya luas, airnya bagus, tanahnya subur, maka perintahkanlah umatmu itu untuk banyak bertanam tanaman di surga. Nah, banyak bertanam tanaman. Nah, ibu bupati, ibu wakil bupati bertujuh bertanam tanaman tenang. Bagus ya kan, di rumah tenang. Ada tanaman nyaman dilihat gitu. Maka Nabi Ibrahim berpesan, banyaki kebun di surga. Nah, lalu Nabi kita bertakun, apa yang ditanam? Keladian yang ditanam apa? Apa yang ditanam? Yaitu adalah kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bila pian bertanam itu, Bu Ai membaca itu, ada tanaman di surga, makin rancak, makin luas. Mungkin bisi kebun luas, pasti pian akan mendatanginya enak. Jadi banyak-banyaklah mengucap tasbih. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwasanya jagalah salat. Karena salat itu kunci kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salawat, karena salawat itu adalah merupakan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyaklah silaturahmi, karena itu adalah hubungan kita sesama. Tiga macam ini kalau kita jaga, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama salat, yang kedua salawat, yang ketiga adalah silaturahmi, walaupun melewati itulah walau filmah walau salamin ba'id. Satu kalimat dari kejauhan itu sangatlah berarti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dengan berkah bulan Rajab. Kita doakan terkhusus Ibu Bupati dan Ibu Wakil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kebaikan, kabul segala cita-cita dan angan-angan, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan juga kita yang hadir mengaminkannya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus doa untuk daerah kita Hulu Sungai Selatan, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah daripada bala bencana, wabah penyakit, kebanjiran dan kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kampung kita ini, banua kita ini menjadi banua yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di hari ini pertemuan yang penuh rahmat dan berkah daripadamu. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan lindunganmu. Jangan ada di antara kami di tempat ini orang yang berdosa kecuali Engkau ampuni, orang yang sedih kecuali Engkau senangkan, orang yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, jangan ada di antara kami di tempat ini orang yang jahil kecuali Engkau alimkan, orang yang terhutang kecuali Engkau lunaskan, orang yang mempunyai masalah kecuali Engkau berikan jalan keluar. Ya Allah, jangan ada di antara kami di tempat ini dan orang tua kami dan anak cucu kami mempunyai hajat dan cita-cita kecuali Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan. Ya Allah, jadikanlah kami
daripada perkumpulan ini yang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami dan keluarga kami menjaga sholat 5 waktu. Ya Allah, basahkanlah bibir kami untuk selalu zikir kepadamu. Ya Allah, jadikanlah segala aktivitas kami merupakan ketaatan di sisimu. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu dengan keberadaan kami. Engkaulah yang mengetahui apa yang terbaik bagi diri kami, dan Engkau Maha tahu dengan segala permasalahan hidup kami. Tanpa kami utarakan, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Maka ya Allah, berikanlah hal yang terbaik kepada kami. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga as-sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah ketentraman dalam kehidupan kami. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami, jagalah banua kami, jagalah ya Allah pimpinan-pimpinan kami, serta berikanlah mereka petunjuk selalu untuk selalu taat dan berada di jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Hidupkan kami beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Halaulah nanti di hari kiamat beserta orang-orang yang beriman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan bersanding dengan Habibuna Rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ibaduka rikka wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tim Liputan HSS TV melaporkan.